Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Selamat datang kembali ya untuk sobat YouTube semuanya di channel prayoga.id. Apa kabar teman-teman hari ini? Mudah-mudahan kabar sobat YouTube semuanya dalam keadaan yang sehat walafiat ya. Kemudian semoga juga dilancarkan pokoknya urusan dari teman-teman semuanya, amin ya. Oke, jadi pada kesempatan kali ini saya mau sharing kembali ya kepada teman-teman semuanya tentang dunia kripto, dan saya mau sharing tentang 5 kripto yang menurut saya potensial untuk dilakukan investasi jangka panjang. Jadi saya akan review beberapa token tersebut dan alasannya kenapa gitu ya. Nah, BTW untuk market kripto hari ini ya teman-teman, Bitcoin itu sempat naik di 22.500 ya. Tapi kelihatannya sekarang sudah terkoreksi lagi. Kemungkinan sih bisa ke sini ya 21.500-an lagi nih, karena bentuk chartnya begini ya. Kelihatan sih Bitcoin ketika ada kenaikan itu langsung ada orang-orang yang jual lagi kayak gitu. Jadi kemungkinan besar untuk sideways itu masih bisa terjadi teman-teman ya. Kalau untuk di apa itu namanya resistennya itu di terdekat tuh di sekitar 23.000 teman-teman. Nah, di sini ya sekitar 23.000, pokoknya 23.000, 22.900an resisten yang kemarin terakhir menurunkan sampai ke 17.600 ya. Jadi mungkin harga itu yang bisa diperhatikan nantinya ketika lanjut naik teman-teman. Oke, langsung saja ya. Jadi beberapa token kripto yang akan saya review pada kesempatan kali ini adalah selain Bitcoin, Ethereum dan juga BNB. Kenapa? Karena Bitcoin kan harganya udah 22.000 dolar gitu. Kalaupun naik jadi 100.000 kan kenaikannya cuma sekitar 5 kali ya teman-teman. Jadi kalau menurut saya ya, karena dananya mepet ya, dananya terbatas, itu lebih baik saya milih altcoin yang kemungkinan kenaikannya masih bisa sekitar 1000% atau sekitar 10 kali ya di masa depan, seperti itu teman-teman. Kalau kenaikannya Bitcoin itu kalau 10 kali lipat itu kan berat banget ya, 200.000 loh, itu nggak tahu kapan nanti ya. Tapi kalau altcoin untuk ke 10 kali lipat itu masih mungkin banget ya. Ketika Bitcoin nanti ke 70.000, altcoinnya tuh masih bisa ke ATH tuh masing-masing banyak gitu yang dapat sekitar 10 kali lipat. Nah, untuk langsung saja ya, untuk koin pertama yakni Stellar atau SLM. Kenapa ini potensial? Karena pernah saya review di video sebelumnya ya. Untuk Stellar itu kan hidup berdampingan dengan fiat ya, fiat currency, dan Stellar ini adalah seperti halnya exchange juga, wallet juga, dimana walletnya itu bisa buat pertukaran fiat ya antara USD, Euro, Pound Sterling dan juga yang lainnya dengan aset kripto atau sama aset kripto itu bisa jadi fiat, jadi SLM ini hidup berdampingan dengan apa itu namanya fiat ya, fiat money ya teman-teman. Kemudian untuk supply-nya itu ya nggak terlalu banyak banget, 50 miliar token ya di sini. Kemudian untuk harganya sendiri adalah 0,1 dolar dan ATH tertingginya anggap aja sekitar 0,8 ya, kita ambil tengah-tengahnya ini dan ini. Jadi kemungkinan di masa depan ketika market kriptonya semakin membaik itu masih bisa sekitar 7 sampai dengan 8 kali. Kemudian yang selanjutnya teman-teman itu ada Theta Network ya. Theta Network ini adalah koin kripto yang bergerak di bidang blockchain streaming video ya. Di balik Theta ini ya pernah saya bahas juga di video yang kapan-kapan waktu itu ya, jadi beberapa waktu yang lalu ya. Jadi Theta ini di belakangnya tuh ada si foundernya YouTube ya. Jadi salah satu founder YouTube, ada beberapa orang kuat ya kayak gitu. Kemudian projectnya jelas, dan yang bikin menarik lagi adalah supply atau tokenomicsnya itu sudah beredar 100%. Nah, ini merupakan satu hal yang penting teman-teman, karena ketika supply-nya sudah beredar semuanya, tidak ada pencetakan lagi. Nanti ketika melawan demand atau melawan pembelian yang kuat, itu supply-nya itu bisa kalah ya, artinya kenaikannya tuh lumayan. Ya, pertimbangannya kalau memang project dan juga orang-orang di belakangnya, dan juga supply-nya cuma 1 miliar, udah beredar 100% lagi, itu cukup potensial. Dan harganya pun sekarang udah sangat murah ya kan, sekitar 1 dolar. Nah, kenaikannya potensinya untuk ke ATH itu sekitar 14 kali teman-teman, atau 1400% ya, seperti itu.
Oke, langsung saja saya bahas secara garis besarnya aja ya, karena kalau semuanya dibahas nanti nggak selesai ya, soalnya 5 koin ya. Yang selanjutnya ini koin yang ke 1, 2, 3 ya teman-teman, yakni AAV. AAV itu saya bisa bilang sebagai under value dan potensial, karena memang AAV ini bisa menjadi token yang langka. Supply-nya cuma 16 juta, bahkan jauh di bawah Ethereum ya, jauh di bawah apa itu namanya, kalau di bawah Ethereum jauh ya. Ethereum ini kan saya malah belum ngecek lagi sekarang supply-nya berapa, dan bahkan masih di bawah Bitcoin supply-nya, total tokennya itu 16 juta. Jadi memang berpotensi untuk menjadi kripto yang lumayan langka di masa depan. Dan untuk AAV ini bergerak di bidang simpan pinjam aset kripto ya. Jadi bisa staking di sana untuk mendapatkan bunga, atau bisa juga mendapat pinjaman aset kripto ya teman-teman, seperti itu. BTW untuk masalah harga sendiri, untuk AAV ini tertingginya di sekitar 600 sekian dolar atau sekitar 9 jutaan itu di tahun 2021 kemarin ya, di ATH tertingginya, dan sekarang itu harganya sekitar 1 jutaan. Jadi potensi untuk sekitar 9 sampai 10 kali itu masih ada di masa depan ya teman-teman, seperti itu untuk AAV. Kemudian next ya, selanjutnya itu ada IOTA atau MIOTA. Kemarin juga pernah saya bahas di video sebelumnya sih teman-teman. Untuk IOTA ini adalah salah satu token kripto yang bergerak berhubungan dengan benda-benda IOT di seluruh dunia ya, seperti itu. Projectnya juga masih terus berjalan, dan yang menariknya supply-nya juga sudah 100%. Nah, kita mencari, kalau saya sih, bukan kita ya, kalau nggak teman-teman kan nggak tahu ya, kalau saya sih suka dengan supply yang sudah full kayak gini, kemudian supply-nya juga nggak terlalu banyak. Jadi kedepannya tuh kalau ada masalah ya belajar dari Terra Luna ya, itu kan dicetak lagi ya, jadi kayak resikonya tuh gede kalau nggak ada maksimal supply-nya ya. Oke, seperti itu sih. Jadi ini supply-nya juga udah mentok, cuma 2,7 miliar, dan harganya sekarang juga lumayan diskon sih untuk MIOTA ini. MIOTA itu harganya sekarang 0,2 dolar, ATH-nya itu 5 dolar, artinya sekitar 25 kali kalau untuk ke ATH. Cuman kita ngarepin 10 kali aja udah lumayan bagus di masa depan teman-teman. Oke ya, ini cukup potensial juga ya. Kemudian dari segi peringkat ini juga di 54, artinya untuk market cap-nya ini kan sekitar 805 juta dolar ya, jadi masih lumayan kecil lah, bahkan masih di bawah 1 miliar dolar. Kemudian next ya, ini yang terakhir berarti yang kelima ya, ini ada Basic Attention Token. Nah, Basic Attention ini juga supply-nya juga 100%, dan ini cuma tersedia sekitar 1,5 miliar token ya, jadi artinya lumayan sedikit ya, lumayan under value, dan ya nggak terlalu banyak banget supply-nya, jadi kemungkinan untuk mahal tuh bisa. Basic Attention Token itu bergerak di bidang periklanan ya, jadi periklanan di dunia kripto seperti itu. Nah, di sini harganya sekarang di 0,4 ya, dan untuk ATH tertingginya itu sekitar 1,7. Jadi ya masih dapatlah sekitar ya berapa kali lipat itu ya, nggak terlalu banyak ya kalau ke ATH, tapi kalau dari supply-nya, projectnya itu lumayan potensial untuk ke depan, dan cukup aman juga ya, maksimal supply-nya kan sudah beredar semuanya, seperti itu. Oke, itu tadi ya teman-teman beberapa token kripto yang potensial, yang cocok untuk investasi jangka panjang. Ya, ini disclaimer on ya, ini cuma pendapat pribadi aja. Kalau teman-teman sekiranya nggak setuju atau punya pendapat lain, bolehlah komentar di kolom komentar nantinya. Ringkasannya atau kesimpulannya ya, 5 token kripto yang cocok untuk investasi jangka panjang ada Stellar atau XLM ya, kemudian Theta Network, AAV, kemudian IOTA atau MIOTA, Basic Attention Token. Nah, ini di luar daripada Bitcoin, kemudian Ethereum, BNB. Nah, untuk Cardano, Solana, kemudian Cardano, Solana, Dogecoin itu nggak tahu kenapa saya kurang selera aja sih, karena lihat supply-nya sih teman-teman, supply-nya itu banyak. Kemudian Solana tuh kayaknya nggak ada maksimal supply-nya ya.
yang bikin saya nggak selera gitu ya. Ya selera masing-masing sih. Ya pilihan kan ada banyak ya, mungkin teman-teman lebih condong ke Solana seperti Cardano juga, ya nggak apa-apa gitu, namanya pilihan kan beda-beda ya teman-teman. Kalau untuk Cardano ini supply-nya tuh sebenarnya lumayan banyak ya, 45 miliar token, dan dibandingin dengan beberapa token yang saya review tadi itu lebih sedikit teman-teman. Dan market cap yang saya review tadi juga rata-rata di bawah Cardano seperti itu. Untuk Dogecoin itu supply-nya juga nggak ada maksimal supply-nya, ini ada 132 miliar token. Cuman bedanya, keunggulannya sih, Dogecoin itu banyak yang hold jangka panjang kelihatannya, makanya harganya lumayan bertahan. Kalau whale-nya Dogecoin pada sell ya ambruk, soalnya supply-nya tuh lumayan gede teman-teman. Oke, itu tadi ya teman-teman. Dan kalau teman-teman mungkin punya usulan yang lain, token apa yang cocok untuk, mungkin targetnya sekitar 2024-2025 sih ini targetnya ya. Karena kan untuk tahun ini tuh sebenarnya kalau ibarat kita bertani ya, dalam dunia bertani itu lagi nanam ya tahun ini, mungkin panennya bisa lebih cepat di 2023 ya, mungkin bisa di 2024 atau 2025 seperti itu. Jadi targetnya tuh jangka panjang. Jangan panik kalau memang sudah yakin sama projectnya lagi turun, ya nggak usah panik kalau memang sudah yakin gitu ya. Ya resiko tetap ada lah, namanya juga dunia kripto seperti itu, resikonya tetap ada. Makanya teman-teman juga jangan lupa gunakan uang yang dingin ya teman-teman, biar kalian nggak terganggu kehidupan keuangan di keseharian kalian seperti itu. Oke, sekian ya review dari saya pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa ya teman-teman di video-video selanjutnya. Ditunggu komennya, kira-kira token apa saja yang cocok untuk jangka panjang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.